Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Mokodongan dari Kampus Timik Multikom Bolang Mongondo, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mereview jurnal kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja dari Gilza Azahra Lukman, Universitas Pajajaran. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, tanggapan terhadap kasus. Setelah membaca jurnal ini, saya merasa sangat prihatin dan tergugah. Fenomena penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja bukan hanya persoalan kriminal, melainkan gejala krisis identitas dan kegagalan sistem sosial, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Data dari BNN menunjukkan bahwa 3,6 juta orang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba per tahun 2019 dengan 24-28% adalah remaja. Ini bukan angka kecil, ini krisis nasional. Penyebabnya kompleks, tekanan sosial, keluarga yang tidak harmonis, pergaulan bebas, minimnya literasi narkoba, serta mudahnya akses narkoba bahkan dari media sosial. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, hubungan dengan mata kuliah kewarganegaraan dan teknik motivasi. Dari perspektif kewarganegaraan, kasus ini mencerminkan lemahnya kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Menjaga kesehatan, moral, dan masa depan adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Tetapi banyak yang gagal menjalankan itu, baik individu maupun lembaga. Dalam konteks teknik motivasi, remaja yang terjerumus narkoba umumnya mengalami kehilangan motivasi intrinsik. Mereka kehilangan arah hidup, tidak punya self-regulation, dan lebih rentan pada motivasi eksternal negatif seperti tekanan teman atau pelarian dari stres. Ini menunjukkan bahwa pendidikan motivasional hal dimasukkan dalam pembinaan karakter sejak dini. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, hubungan dengan kapasitas mahasiswa. Sebagai mahasiswa, saya melihat ini sebagai peringatan sekaligus tanggung jawab. Generasi yang sedang di perguruan tinggi harus menjadi agen perubahan sosial bukan hanya lewat teori di kelas, tetapi lewat praktik nyata. Memberi contoh hidup sehat, aktif dalam kampanye, edukasi, dan menjadi tembok penghalang peredaran narkoba di lingkungan kampus. Mahasiswa juga harus membangun kecerdasan emosional dan sosial agar tidak mudah terjerat stres yang berujung pada pelarian ke hal-hal negatif. Berikut kita masuk ke pembahasan yang keempat, pelajaran yang didapat. Dari jurnal ini, saya menyadari bahwa narkoba bukan hanya musuh negara, tapi juga musuh dalam diri sendiri. Kita perlu membangun kontrol diri, literasi narkoba, serta lingkungan sosial yang positif dan suportif. Saya juga belajar bahwa penanganan narkoba tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus melibatkan energi semua pihak, keluarga, pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kelima, saran dan kontribusi saya. Saya menyarankan agar edukasi narkoba dimasukkan secara serius ke dalam kurikulum SMA dan perguruan tinggi. Tidak hanya sebagai formalitas, tapi juga disampaikan dengan pendekatan psikologis dan sosial. Sebagai kontribusi nyata, saya berencana membuat konten edukatif singkat tentang narkoba di media sosial saya. Mengusulkan program diskusi dan penyuluhan narkoba di organisasi kampus. Menjadi teman yang mendukung, bukan menekan agar sesama mahasiswa tidak mencari pelarian lewat narkoba. Kasus narkoba di kalangan remaja bukan hanya cerita kriminal. Ini adalah cerita kegagalan kolektif dan sekaligus
panggilan untuk bertindak sebagai mahasiswa dan warga negara yang sadar. Saya tidak bisa tinggal diam, saya harus ikut menjaga lingkungan saya, menjaga diri saya, dan menyuarakan bahwa narkoba untuk menyelamatkan masa depan generasi bangsa. Itulah review singkat dari jurnal yang saya baca. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita sebagai remaja di Indonesia. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.